Apakah kamu tahu apa saja penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan? Yang pertama, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, imbalan kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap yang dapat berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan, yang dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan yang dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenisnya. Yang ketujuh, uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Dan yang kedelapan, penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai yang dapat berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, bonus dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Penghasilan-penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, perhitungan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat terutangnya penghasilan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana penjelasan sebelumnya yang tidak termasuk, yaitu yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, meliputi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, meliputi harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro yang kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keenam, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketujuh, bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
Dan yang terakhir adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah. Tahukah kamu bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dipotong sesuai dengan ketentuan dalam PPh pasal 21. Sedangkan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi luar negeri akan dipotong sesuai dengan ketentuan dalam PPh pasal 26. Apakah kamu tahu apa saja dasar pengenaan dan pemotongan pajak pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan? Yang pertama, bagi pegawai tetap dan pensiunan untuk masa pajak terakhir, DPP-nya adalah penghasilan kena pajak dengan pembulatan ke bawah hingga ribuan rupiah penuh. Untuk selain masa pajak terakhir, DPP-nya adalah penghasilan bruto. Yang kedua, bagi anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur, DPP adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Yang ketiga, bagi pegawai tidak tetap, untuk penghasilan yang tidak diterima atau diperoleh secara bulanan, nominal sampai 2.500.000 per hari, DPP-nya adalah sebesar penghasilan bruto sehari jika penghasilan harian. Diterima atau diperoleh rata-rata penghasilan bruto sehari jika penghasilan diterima atau diperoleh selain harian, misalnya mingguan, satuan, atau borongan. Jika nominal lebih dari 2.500.000 per hari, DPP-nya adalah sebesar 50% dikali jumlah penghasilan bruto. Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh bulanan, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Yang keempat, bagi bukan pegawai, DPP-nya adalah sebesar 50% dikali jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto ini yaitu untuk jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Kemudian untuk jasa selain catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh tenaga kerja yang dipekerjakan oleh bukan pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pemberian lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya yaitu pembayaran pengadaan atau pembelian atas barang atau material yang diterima atau diperoleh penyedia barang atau material dari bukan pegawai yang terkait dengan jasa yang diberikan oleh bukan pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan atau pembelian barang atau material, serta yang terakhir, pembayaran yang diterima atau diperoleh pihak ketiga dari bukan pegawai atas jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan pemotong pajak, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan, maka besarnya penghasilan bruto tersebut merupakan sebesar jumlah yang diterima atau diperoleh bukan pegawai, sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, termasuk bukti pemberian penghasilan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, yang kelima, bagi peserta kegiatan, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak pecah. Keenam, bagi peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. 7. Bagi mantan pegawai, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Dan ke-8, PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan untuk wajib pajak untuk orang pribadi luar negeri, DPP-nya adalah sebesar jumlah penghasilan bruto. Jadi dapat dikatakan, dasar pengenaan pemotongan pajak dibagi berdasarkan status atau jenis penerima penghasilan. Yang pertama, pegawai tetap.
Pembayaran untuk masa pajak terakhir, DPP-nya yaitu penghasilan kena pajak. Pembayaran untuk selain masa pajak terakhir, DPP-nya yaitu penghasilan bruto. Yang kedua yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. DPP-nya yaitu penghasilan bruto. Yang ketiga, pegawai tidak tetap. Dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, dibayar harian. Penghasilan antara Rp0 sampai dengan Rp2.500.000 per hari, DPP-nya yaitu penghasilan bruto sehari. Penghasilan di atas Rp2.500.000 per hari, DPP-nya yaitu 50% dikali jumlah penghasilan bruto. Yang B, dibayar selain harian, satuan, borongan, atau mingguan. DPP-nya yaitu rata-rata penghasilan bruto sehari. Yang ketiga, dibayar bulanan. DPP-nya yaitu jumlah penghasilan bruto. Yang keempat, bukan pegawai. DPP-nya yaitu 50% dikali penghasilan bruto. Yang kelima, peserta kegiatan. DPP-nya yaitu penghasilan bruto. Yang keenam, peserta program pensiun yang masih bekerja. DPP-nya yaitu penghasilan bruto. Yang ketujuh, mantan pegawai. DPP-nya yaitu penghasilan bruto. Dan yang terakhir, kedelapan, PPh pasal 26, DPP-nya yaitu penghasilan bruto.